Sebelumnya saya izin record nggih, Bu. Di sini ada beberapa Ya, siap. pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Ya, Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, Bu. Ibu ya. Nur Hidayati niku Mm-mm. ikut guru penggerak itu tahun berapa nggih, Bu? Oke. Kalau saya ikut guru penggerak itu ada di tahun 2021. 2021 pada saat itu Kabupaten Ponorogo ada di angkatan 4. Jadi saya guru penggerak angkatan 4 tahun 2021, lulusnya 2022. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu, motivasi utama Ibu menjadi guru penggerak itu apa sih, Bu? Oke. Motivasi pertama yang ingin yang apa ya, yang masuk dalam hati ketika mau jadi guru penggerak saat itu pengen pengembangan diri. Jadi pengen aktualisasi diri itu seperti apa ya? Kok ada program dari pemerintah, programnya itu tidak main-main dalam arti yang biasanya hanya pelatihan mungkin hanya beberapa hari atau 1 minggu tuh. Ini tidak, ini 9 bulan. Jadi guru penggerak pada saat itu pendidikannya itu ditempuh 9 bulan. Nah di situ saya penasaran, wah ini pendidikan selama ini bagaimana ya? Ternyata saya lihat modulnya, lihat kemudian eh, apa ya metode belajarnya. Oh ternyata saya tertarik. Terus kemudian jadi dari situ saya termotivasi untuk mengembangkan diri saya. Jadi seolah-olah kayak niat belajar itu loh Mbak Nida. Jadi kayak kembali kuliah itu loh, niat belajar. Kemudian yang kedua, pengen mengembangkan sekolah. Gimana ya cara saya itu mengembangkan sekolah itu melalui guru penggerak. Artinya ketika menjadi guru penggerak kan apa ya pengembangannya otomatis ke sekolahan. Nah, dari situ terus saya termotivasi untuk ikut jadi guru penggerak. Seperti itu, Mbak Nida. Oh, nggih. Suaranya kecil ya? Boten, Bu, terdengar kok. Oke. Eh, kalau boleh tahu, Bu, inovasi terbesar yang diterapkan dari guru penggerak tersebut itu apa sih, Bu, ketika pengajaran di dalam kelas sebelum menjadi guru penggerak dan setelahnya? Oke. Perbedaan sebelum dan sesudah menjadi guru penggerak itu banyak sekali. Ketika awal saja, di awal, maksudnya sebelum menjadi guru penggerak, aturan, tata tertib itu sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan, jadi pas waktu MPLS atau MOS ya, itu anak-anak itu kita sudah kenalkan tata tertib dari sekolah. Artinya biasanya tata tertib dari sekolah itu satu, semua memakai seragam. Yang kedua, hadir tepat waktu. Kemudian yang ketiga, izin ketika keluar dari kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi aturan itu kita sudah secara turun-temurun sudah ada di sekolahan, sudah ada di kurikulum dan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ternyata ketika di guru penggerak itu tidak seperti itu. Artinya, untuk membuat disiplin positif anak didik itu diperlukan kesadaran, kesadaran diri. Nah, untuk membangun kesadaran diri itu harus berawal dari motivasi internal. Bagaimana cara motivasi internal itu? Adalah dengan cara mengajak mengajak untuk berdiskusi terkait tentang kesepakatan kelas. Lah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini nanti, jadi kita diawali dari diskusi. Seumpama di MPLS itu apa ya yang ingin kita eh, apa ya di sekolah ini kita pengen belajarnya seperti apa, dengan teman bagaimana gitu ya. Oh dengan teman harus baik Bu, bagaimana baiknya? Seumpama harus sayang. Mengapa? Nah itu kita sampaikan kepada anak-anak. Kata kuncinya adalah nilai keluhuran. Jadi sayang. Artinya kita membuat kalimat saling sayang dengan teman. Nah, itu akhirnya yang menjadi keyakinan kelas kita. Seperti kayak antri, antri cuci tangan. Itu kan kalau dulu biasanya kita bahasanya antri cuci tangan. Tetapi setelah menjadi guru penggerak, kata antri ini kita ambil nilai universal atau kebajikan universal. Apa ya antri itu? Ada sifat apa di situ? Ternyata sifatnya adalah sabar. Berarti kita awali dengan sabar
menunggu giliran untuk cuci tangan. Seperti itu. Jadi yang kita tonjolkan itu bukan antrinya, tapi sabarnya. Seperti itu Mbak Nida. Bu, izin bertanya mengenai kesepakatan kelas tadi. Itu kesepakatan kelas dengan siswanya nggih, Bu? Ya betul. Kesepakatan kelas dengan siswa. Kalau dulu artinya secara turun-temurun aturan itu ada. Kalau di guru penggerak itu aturan itu dibangun, disepakati bersama-sama. Dan ini setiap tahun berbeda nanti. Jadi kayak anak murid baru nanti aturannya juga berbeda. Seperti itu. Kita bangun lagi kesepakatan kelas yang baru seperti itu. Bisa dimengerti Mbak Nida? Bisa dimengerti, Bisa Bu. dimengerti? Mungkin, Oke. mungkin dari teman-teman Bisa. ada yang mau bertanya? Ya, Bu Nur Hidayati, saya Davina. Saya ingin Iya Mbak menanya, Davina. oke, eh, di guru guru penggerak itu apa ada pelatihannya untuk gimana belajar cara penerapan teknik pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Iya. Kalau ada itu bagaimana gitu kira-kira tipsnya untuk menjalankan pembelajaran diferensiasi? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga Mbak Sinten Davina. Oke, Mbak Nah, Davina, Mbak Bu. Davina, oke. Untuk pembelajaran diferensiasi itu ada di modul 2.1. Jadi di guru penggerak itu ada 10 modul. Ada 3 paket buku modul. Paket pertama tentang visi paradigma guru penggerak. Yang kedua itu tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga tentang pembelajaran berdampak pada murid. Lah, dari 3 paket modul itu kan kalau dijabarkan menjadi 10 buku atau 10 modul. Ada di buku 2.1 itu modulnya adalah pembelajaran diferensiasi. Artinya di dalam modul tersebut guru itu dibekali untuk bagaimana seorang guru itu bisa mengakomodir, bisa mengakomodasi dari pembelajaran itu secara berbeda-beda terhadap anak. Jadi melihat dari profil anak, kebutuhan belajar anak, gaya belajar anak seperti itu. Yang akhirnya guru itu memiliki tidak harus apa ya belajar itu disamakan. Akhirnya dampaknya itu pembelajaran itu menjadi berdiferensiasi, menjadi berbeda-beda, bisa berbeda dalam kontennya, bisa berbeda dalam prosesnya, juga bisa berbeda dalam produknya. Seperti itu. Sesuai dengan unsur eh, apa pembelajaran diferensiasi ada 3 tadi. Konten, produk, dan proses. Seperti itu. Kemudian tipsnya biar pembelajaran diferensiasi itu yang pertama adalah memang harus mempelajari modul sebelumnya. Jadi nggak harus langsung 2.1. Jadi yang pertama, kalau saya ingin kenalkan ya, kan ada 10 modul tadi. Modul 1.1 itu tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di situ kita sebagai guru itu dikembalikan ruh kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, di mana kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita sendiri juga harus melakukan mulai dari diri. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itu 1.1. Kemudian 1.2 terkait tentang nilai peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu salah satunya berjiwa reflektif. Harus berjiwa memiliki introspeksi. Setiap pembelajaran, oh kenapa ya, bagaimana anak-anak tadi belajar atau tidak ya, bagaimana cara yang tepat untuk mereka supaya belajar ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, modul yang ketiga adalah visi guru penggerak. Artinya visi guru penggerak itu harus ke masa depan. Ke masa depan harus punya profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat itu ada tentang budaya positif, di mana untuk apa ya, supaya pembelajaran itu tertib, itu harus berdasarkan pada budaya positif tadi, yakni berawal dari kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas jika sudah kuat, baru pembelajaran diferensiasi. Jadi di situ ketika pembelajaran diferensiasi masuk, anak-anak sudah tertib, artinya yang terjadi adalah pembelajaran itu menjadi merdeka. Anak punya inisiatif sendiri, anak bisa berdiri di atas kaki sendiri, pembelajaran juga tertib. Seperti itu, Mbak Davina.
Ya, Bu, terima kasih. Oh ya, Bu, dari beberapa proses diferensiasi tadi, mulai dari apa ya, konten, proses, sama diferensiasi produk ya, Bu, kalau tidak salah tadi. Ya, Itu gimana, Bu, caranya kita menentukan, sebagai pendidik itu gimana caranya menentukan, oh gitu. oh iya, hari ini saya diferensiasinya produk aja atau konten aja kayak gitu loh, Bu. Itu Ya, menentukan. oke. Kalau cara menentukan, kalau di Merdeka Belajar itu sebenarnya mengembalikan lagi ke anak. Mengembalikan lagi ke anak. Seumpama saya pembelajarannya terkait tentang itu saat itu pasar legi gitu ya, pasar legi, pasar tradisional terbesar di Ponorogo. Saya berikan kepada anak-anak terkait tentang siapa ya yang pernah ke pasar legi, kan mereka ada Bu, saya pernah gitu. Lah, bagaimana ya caranya biar kita bisa apa ya, bisa menggambar atau membuat sesuatu tentang pasar legi. Dari apa ya kira-kira? Bu, aku tahu dari kerdus gitu ya, dia bilang gitu. Oh, bukan Bu, kalau aku dari balok. Lah, ketika mereka menyampaikan dari balok, dari kerdus, artinya apa? Artinya nanti ketika mereka berproses, itu nanti kan prosesnya membuat pasar leginya itu market dari kardus, yang satunya dari balok. Dari prosesnya mereka berbeda, kemudian juga apa hasilnya nanti juga yang tampil adalah berbeda, tapi kontennya sama. Kontennya adalah pasar legi. Artinya semua itu sebenarnya bersumber dari anak itu sendiri. Cuma kita punya tujuan pembelajaran, kita punya target pembelajaran seperti itu. Oh iya, Bu, jelas. Berarti kalau dari keterangannya itu dipantik dulu gitu ya, Bu, Ya, anak itu. betul. Ya, pakai pertanyaan pemantik seperti itu. Betul. Oh Ya, iya, Bu, terima heeh, kasih. betul. Nyambung Mbak Davina. Oke. Ya seperti itu. Bahkan seumpama saya mau ke pasar legi saat itu ya, saya tanya kepada anak-anak, anak-anak, ini kira-kira kita bagaimana ya kalau kita sudah belajar tentang pasar legi, ini apa yang harus kita lakukan? Bu, ayo Bu kita berkunjung ke pasar legi gitu. Anak-anak punya ide seperti itu. Jadi nggak dari kita yang menyampaikan, tapi mereka idenya itu dari mereka, kita hanya mantik seperti itu. Wah, kalau kita ke pasar lagi berarti kapan ya? Anu aja Bu, besok Bu. Loh, kan besok hari Minggu. Oh, besok pas hari pakai seragam saat itu olahraga. Kalau gitu berarti hari Sabtu, berarti Sabtu depan. Apa ya yang perlu kita bawa? Aku tahu Bu, terus mereka ngobrol. Ada yang bilang bawa uang, ada yang bilang bawa tas, kayak gitu. Akhirnya dari itu, ide-ide mereka itu, akhirnya kita, yang tas kita membuat tas. Ada yang tas itu dari kertas, ada yang dari, apa namanya, karton, kayak gitu. Ada yang dari plastik, kayak gitu. Jadi macam-macam. Tapi semuanya itu bersumber dari anak-anak hasil pantikan dari kita. Ya, Bu, jelas, clear. Iya, Oke. Mbak Terima Davina, makasih. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Ini calon guru penggerak semua, insya Allah. Amin. Amin. Ini saya juga ikut menjadi pengajar praktik untuk kali ini. Jadi saat itu saya guru penggerak di tahun 2021-2022. Sekarang saya membersamai guru penggerak karena saya menjadi pengajar praktik. Seperti itu. Jadi Oke. pengajar praktik membersamai guru-guru penggerak. Oke. Ada lagi Mas Anas kelihatannya mau bertanya. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Eh, Sebelumnya perkenalkan dulu, Bu. Nama saya Naswahining Widi. Saya dari Jepara, Bu. Oh Bu ya, Hidayati pernah ke Jepara? belum Oh, pernah. belum pernah. Mentoknya di Jogja, Mas. Saya dulu kuliahnya di Jogja. Oh, Kok nggih. ya belum pernah ya ke Jepara itu. Ya Nggih. mudah-mudahan. Menawi besok-besok kesasar, Bu, bisa Oh, mampir ke rumah saya. sampai. Ini diamini apa enggak ya? Sasar. Oke. Ya Nggih. Mas Bu, Anas. izin bertanya, Bu. Terkait Ya. tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ini berarti guru itu memenuhi kebutuhan setiap individu siswa yang beragam, nggih. Nah,
dari Ibu Hidayati, setelah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa saja tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Refleksi juga ini. Kalau saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi semenjak menjadi guru penggerak ini ya, ini eh, ada beberapa tantangan karena gini, ketika kita, contohnya gini, ketika kita belajar dengan anak-anak, contohnya tadi ya, seumpama kita mau membuat maket pasar legi, ada yang dari kardus, ada juga yang dari balok seperti itu sebenarnya ada tingkat ketercapaian, ketercapaian ketika di situ anak-anak itu bisa kolaborasi, ya kan? Bisa kolaborasi dan itu eh, menambah apa ya semangat untuk belajar mereka. Artinya gini, oh Bu, aku apa ya, aku besok mau bawa kardus Bu. Ada yang excited, tertarik gitu ya, karena punya ide. Artinya dia itu dari awal sudah punya inisiatif-inisiatif dan diwujudkan dengan membawa benda tersebut. Tapi ada beberapa anak yang cenderung itu kadang ngikut, ngikut, ngikut itu artinya dia ngikut ide temannya, kemudian tidak membawa apa-apa dan lain sebagainya. Terus akhirnya, tapi itu awalnya seperti itu. Awalnya tantangannya akhirnya yang tampak itu anak-anak yang excited, anak-anak yang gemar belajar. Kemudian ada anak yang ikut seperti itu, akhirnya eh, belum memiliki apa ya, eh, belum memiliki prinsip belajar sendiri gitu loh. Artinya dia masih ikut dengan temannya. Yang ada dia ikut dengan sana, ikut dengan sini. Ketika kita menilai anaknya juga apa ya, masih kita mengamatinya itu masih belum belum rutin gitu loh. Artinya semama ini punya ide terus gitu ya. Lah ini enggak. Jadi tantangannya jadi ketika menilai, menilai anak-anak yang seperti itu. Gitu Mas Anas. Terus yang kedua ini ketika kita pembelajaran itu diferensiasi, kemudian anak itu kita kadang itu ya apa ya, mengikuti kemauan mereka. Artinya kadang target tujuan pembelajaran kita itu belum tercapai dengan maksimal karena mengikuti pola mereka seperti itu. Lah, memantiknya, Bu, aku pengen yang ini loh, Bu. Jadi artinya dia itu selalu tertarik yang itu. Mau main balok ya, main balok terus gitu. Kemudian untuk literasinya kita masukkan, tetapi yang tampak itu di fisik motoriknya. Akhirnya ketika kita ketercapaian literasi, oh ternyata literasinya masih lemah ya, karena kita sementara ini masih membiarkan atau memberi keleluasaan kepadanya untuk bermain yang dia mau, yakni balok. Nah, itu kita refleksi nih, Mas. Ini nanti ke depan untuk sekolahan kami akan ada topik pembelajaran yang langsung 6 pondasi. Jadi literasi, numerasi, apa lingkungan lingkungan berkualitas, terus nilai agama moral dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Mas Anas. Bisa dimengerti? Nggih, bisa, Bu. Matur suwun, Bu Hidayati. Sami-sami. Nah, ini Mas Anas. Eh, terkait tentang apa yang saya sampaikan tadi, itu juga saya refleksi dengan orang tua. Pas waktu beberapa minggu yang lalu saya tanya gini, bagaimana penerapan kurikulum merdeka terkait ya pembelajaran diferensiasi juga itu kepada anak-anak, baik terlihat di rumah ataupun di sekolah bagaimana. Itu ada yang menjawab sudah sukses, artinya sudah bagus kurikulumnya, ada juga yang memberi catatan masih adanya kebimbangan batasan, kebimbangan batasan kemerdekaan kepada anak itu sebatas sampai mana gitu loh. Karena ketika kita ikuti terus, anaknya nggih ngoten nika, kadang semaunya dia. Akhirnya target-target tujuan tadi
belum tercapai. Kayak gitu, Mas. Jadi ini PR refleksi dari kurikulum Merdeka termasuk pembelajaran diferensiasi. Ya, terima kasih Bu Hidayati. Mungkin Sama-sama. ini pertanyaan terakhir Bu terkait juga ini Zoom-nya Mbak Nida mau selesai Mbak Nida karena free ya. Oh, Oke. kok nggak sadar ya sudah 45 menit. Oke, mungkin terakhir mungkin tadi yang disampaikan Bu Hidayati terkait merdeka belajar juga gitu. Hmm, Nah, mungkin ada saran tah boten Bu untuk kita nanti sebagai penerus guru masa depan yang akan mengajar anak-anak yang akan melanjutkan merdeka belajar. Oke. Untuk saran saya untuk adik-adik yang masih belajar seperti ini, saran saya jadilah insan yang merdeka dulu. Jadilah insan yang merdeka dulu sebelum memerdekakan anak didik. Artinya di dalam kita itu kita harus punya tadi insan merdeka itu insan yang punya inisiatif sendiri. Yang pertama, tidak terdorong oleh iming-iming, tidak eh, apa ya, dipaksa oleh orang lain, tetapi kita tergerak diri sendiri, tergerak oleh motivasi internal. Kemudian yang kedua, kita tidak bergantung pada orang lain, kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Seumpama ada tugas, kita coba dulu. Kita nggak langsung copy paste, kita nggak langsung seperti apa, tetapi kita mencoba terlebih dahulu. ATM, minimal ATM. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kita juga harus tertib. Tertib itu tadi yang saya sampaikan, kita juga harus punya nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan. Contohnya kita harus menghargai orang lain, kita harus nguwong ke uwong, kayak gitu. Kita harus melakukan apa yang kita lakukan, jangan sampai kita ngomong tapi kita nggak melakukan. Seperti itu. Jadi sebelum menyampaikan pada anak didik, kita harus melakukan terlebih dahulu. Seperti itu. Gimana Mas Anas? Cukup itu? Nggih, cukup itu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Anas. Alhamdulillah pinter-pinter Mas Terima kasih teman-temannya Mbak atas Nida. Nggih, Bu, terima kasih atas waktunya, nggih, Bu. Mohon maaf lah mengganggu waktunya. Boten Bu Nida, Mbak Nida, saya juga ucapkan terima kasih sudah apa ya menyapa saya dan juga eh, apa ya tanya-tanya seperti ini, wawancara seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil dari yang baik saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sangat bermanfaat Bu, karena juga Terima kami dapat kasih. dari Bu Nur Hidayati. Tinggi sama-sama. Kalau ada kesulitan, matur, enggak apa-apa karena eh, apa ya panjang teori dalam arti untuk persiapan ke prakteknya saya sudah di prakteknya gitu. Oke, Oke. ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan, Bu, dan kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun apapun. Mungkin begitu, Bu. Iya, sama-sama Mbak Nida. Kami juga terima kasih. Selamat belajar ya. Oke, Bu. Matur suwun Bu Hidayati. Sama-sama. Terima kasih Kalau Nggih. izin N, nggih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. mari.